Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan 11 akan mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak di instansi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilbari SPI, Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Oke, nama saya Biro Tama dari Analis Perdagangan Ahli Pertama, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja. Saya Mala Firda, pengawas lingkungan hidup ahli pertama dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Saya Nisa Purwanita SSI, pengendali dampak lingkungan ahli pertama dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Saya Intan Anggraini, penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja. Baiklah, saya akan menyampaikan di bagian pertama tentang berorientasi pelayanan. Kasus yang ditemui seorang ASN yang bertugas di bagian pelayanan melakukan tatap muka kepada masyarakat. Ketika sedang jadwal pelayanan, terlihat ada beberapa masyarakat yang masih bingung atau mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi pelayanan. Penyebabnya, kurangnya empati dan komunikasi efektif antara pegawai yang bertugas dengan masyarakat yang dilayani, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman atau miskomunikasi di masyarakat, sehingga penerapan pelayanan yang ada di instansi sulit dimengerti oleh masyarakat. Untuk solusinya, ASN harus tetap bersabar, melayani, menerima keluhan masyarakat. ASN juga harus menguasai bidang tugasnya, sehingga dapat menjelaskan prosedur pelayanan dengan bahasa sederhana dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Kemudian ASN harus cekatan dalam melihat keadaan dan melayani masyarakat, termasuk membantu pelayanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, saya akan melanjutkan pada nilai akuntabel. Kasus yang ada di penerapan nilai akuntabel ini adalah seorang pegawai keuangan melakukan kesalahan input data pada data anggaran. Dan hal ini dapat menimbulkan kerugian instansi, menurunkan kepercayaan publik. Namun, pegawai tersebut berusaha menutupi kesalahannya. Penyebab dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan integritas pada diri pegawai tersebut, sehingga ketika melakukan kesalahan cenderung tidak mau mengakui dan bertanggung jawab. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pegawai harus bertanggung jawab dan mengakui kesalahan yang ia lakukan, kemudian memperbaiki kesalahannya dan melaporkan secara transparan prosesnya sesuai prosedur sebagai bentuk evaluasi atas masalah tersebut. Berikutnya, untuk nilai kompeten, kasusnya seorang ASN bekerja pada suatu bidang teknis yang memerlukan keahlian menguasai salah satu aplikasi pendukung. ASN tersebut belum menguasai aplikasi yang dibutuhkan sehingga menghambat kinerja dan efisiensi kerja tim. Penyebab terjadinya kasus tersebut adalah kurangnya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dan kurangnya bimbingan dalam mempelajari aplikasi pendukung. Solusi yang dapat dilakukan oleh ASN adalah ASN tersebut dapat diberikan pelatihan cara menggunakan aplikasi pendukung itu. Selain itu, ASN juga harus memiliki inisiatif belajar mandiri atau meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk mengajari cara penggunaan aplikasi. Oke, untuk nilai berakhlak harmonis, dalam studi kasusnya, dalam menyusun suatu program kerja, terdapat dua pegawai yang saling berselisih.
Karena perbedaan pendapat mengenai metode pelaksanaan kegiatan, perselisihan tersebut menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan dan tidak kondusif di lingkungan kerja. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran kedua belah pihak yang berselisih untuk melakukan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain, serta tidak adanya pihak yang dapat menjadi mediator untuk mengenai perselisihan tersebut. Solusinya adalah mengadakan musyawarah secara sehat dengan kepala dingin, menyadari setiap pekerjaan yang kita lakukan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga dapat memilih metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, menciptakan lingkungan kerja yang berkompetisi secara sehat. Selanjutnya adalah nilai loyal, di mana kasusnya adalah seorang pegawai yang bekerja pada suatu instansi diberikan kepercayaan untuk menangani suatu data yang bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Namun, rekan dari instansi lain meminta untuk membocorkan data tersebut. Penyebabnya, kurangnya kemampuan pegawai untuk membuat batasan pertemanan, kurangnya kemampuan pegawai untuk bertindak tegas terhadap rekan, dan adanya godaan untuk melanggar kode etik dan kerahasiaan instansi. Solusi yang dapat dilakukan, pegawai dapat menolak dengan tegas serta melaporkan kepada atasan terkait tindakan tersebut. Selain itu, pegawai harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data internal kantor sebagai bentuk loyalitas kepada instansi dan negara. Saya akan melanjutkan pada nilai adaptif. Ada sebuah kasus ya, sebuah program kerja yang sudah berjalan sejak lama dengan sistem berbasis luring mengalami perubahan anggaran yang cukup signifikan, sehingga mengharuskan program tersebut dijalankan dengan sistem berbasis daring. Nah, pelaksana program tersebut mengalami kesulitan untuk melaksanakan program berbasis daring. Penyebabnya adalah kurangnya kesiapan terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Solusinya adalah pelaksana program berusaha untuk belajar cara pelaksanaan berbasis daring dan melakukan diskusi dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman melaksanakan program berbasis daring. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Kasusnya adalah sebuah program kerja tahunan yang melibatkan beberapa OPD berbeda untuk saling bekerja sama dalam pelaksananya. Terdapat beberapa pegawai yang baru pertama kali terlibat dalam program kerja ini. Penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antar pegawai yang terlibat sehingga menyebabkan kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan program. Solusinya adalah dengan membangun komunikasi rutin antar pegawai yang terlibat, membagi tugas dengan jelas, dan bekerja sama untuk mencapai target bersama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.